Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Kembali lagi bersama gue Ricky. Jadi di video kali ini kita akan pergi selain jemput istri ya lah ya. Rutinitas sore hari. Tapi gue rencananya itu akan mampir dulu ke pasar ikan hias Sumeneb teman-teman. Nah jadi nanti rencananya itu kemarin kan gue habis camping ulang ya. Scaping ulang akuarium laut gua, dan gua rasa ada beberapa spot yang gua butuh dead rock lagi gitu loh. Tapi dead rocknya kayak semacam coral SPS yang mati gitu. Nanti lihatlah nanti apakah dapatnya yang bekas Montipora ataupun bekas Acropora gitu ya, nanti lihat aja di Sumeneb. Jadi gue mau hunting itu, terus nanti lihat-lihat sekalian untuk ikan apakah ada yang menarik. Tapi gue harus ngebatasin nih, gue nggak boleh kalap karena bawanya ribet. Apalagi kalau belanja ikan kan air segala macem gitu. Belum lagi nanti kalau jemput istri itu nanti kan tas istri di depan nih, tas di depan, nanti barang-barang di depan, aduh nggak boleh kalap. Jadi ya biasalah kalian kalau misalnya hobi terus domisili kalian di Jakarta ataupun Tangerang gitu loh. Ketika kalian ke pasar ikan Sumeneb, pasar ikan Jatinegara, terus pasar ikan hias di Parung, itu ya bisa gue katakan dan bisa gue jamin kalian nyari satu barang ataupun satu ikan yang kalian beli itu bisa 3 atau 4 gitu teman-teman. Nah jadi sekalian pada perjalanan kali ini kita menyambung pembahasan pada video sebelumnya tentang filtrasi teman-teman. Nah kalau di video sebelumnya itu kan filtrasinya kita udah bahas sam filter belakang. Nah saat ini atau di video saat ini kita akan ngebahas sam filter yang bawah teman-teman gitu. Nah tapi sebelum mulai, gue mau doain kalian supaya sehat selalu, dilancarkan selalu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga dijauhin dari segala mara bahaya, segala penyakit, segala apapun gitu yang kalian hindarkan gitu. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah oke, jadi kita mulai dari mana ya? Oke, dari seperti biasa lah ya, dari cara kerja sam filter bawah dulu. Nah jadi cara kerja sam filter bawah itu basicnya sama aja kayak sam filter belakang teman-teman. Cuma bedanya di sam filter bawah itu untuk apa ini? Oh, tali ikatan, tali apa sih itu namanya? Nah jadi bedanya itu kalau misalnya sam filter belakang itu menurut gue mutlak kalau misalnya input dari airnya itu ke chamber pertama sam filter, ya kok ngobrol sih abangnya, itu nggak diikat loh. Persiapan teman-teman, persiapan kambing sapi. Wah dulu gua waktu kecil sering banget tuh pulang sekolah ya kan, ngeliat kambing, ngeliat sapi, ngasih empan. Ngisengin kambing. Ya kalian tau lah ngisengin kambing tuh gimana ya. Masa kecil pulang-pulang bau perengus tuh kaos. Nah jadi untuk sam filter belakang itu inputnya itu bisa gue bilang mutlak dia dari atas teman-teman. Karena sejauh ini gue nggak pernah ngelihat yang namanya sam filter belakang input airnya itu dari bawah gitu. Jadi selalu dari atas lah yang gue lihat ya. Nah bedanya untuk sam filter belakang ini inputnya ini kalian bebas. Kalian bisa dari atas, bisa pakai sisir atau kisi-kisi. Terus bisa juga kayak gue pakai tabung overflow. Nah tabung overflow itu dia bisa nyedot dari dasar teman-teman. Jadi ya sama kayak kanister lah, itu nanti pipa panjang gitu, terus nanti kita kasih lubang-lubang. Nah jadi bebas tuh
untuk kotoran itu kalian mau tarik yang dari mana, dari bawah, dari tengah, ataupun dari atas gitu. Nah tapi kalau misalnya dari atas kalian pakai pipa overflow, kalau mau tarik dari atas nih, nah kalian harus bikin sistem kerjanya atau sistem model sistem ini skimmer teman-teman. Skimmer kayak di lily pipe-nya kanister. Nah itu bisa juga dibikin di overflow gitu loh, di pipa overflow kalian bikin. Nah kalau gue pribadi di tank gue itu nggak pakai skimmer. Maksudnya apa ya, air dari permukaan itu nggak kesedot lah, nggak kesedot sama overflow. Tapi gue pakai yang namanya skimmer tambahan teman-teman. Ya beruntungnya tank gue agak besar, jadi nggak masalah lah kalau nambah satu mesin survey skimmer gitu. Jadi gitu teman-teman, untuk input dari sump filter yang bawah itu macam-macam lah. Nah selanjutnya gue mau jelasin plus minusnya dulu nih. Kalau urutan filtrasi udah nggak perlu dijelasin lah ya. Ditambah kalau menurut gue urutan filtrasi di sump itu, kalau kita udah ngomongin sump filter bawah, di mana semua ataupun macam-macam media bisa masuk gitu. Mau pakai protein skimmer masuk, mau pakai refugium masuk, ataupun mau pakai rumah bakteri apalagi pasti kan. Nah tapi untuk di kalangan para river, nah ini ada beda-beda pendapat teman-teman. Bentar. Nah, jadi ada perbedaan pendapat lah nih di antara para river, khususnya untuk penyusunan media filtrasi. Nah, yang pertama tuh yang paling sering lah ya, itu biasanya mekanis, terus rumah bakteri, terus nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai protein skimmer, nah terus nanti lanjut sama pompa. Nah, tapi ada juga para river ini yang naruh protein skimmernya itu di awal teman-teman. Jadi dia ibaratnya kapas jatuh. Nah kapasnya ini dia biasanya kalau yang pakai protein skimmer itu biasanya untuk filter mekanisnya dia pakai filter shock teman-teman. Sebentar, ada kereta lewat. Ditutupin sama bungkusnya Coca granul. Itu instan tuh teman-teman tuh, karena dia udah ada lem ininya, udah ada double tipnya gitu loh di bungkusnya itu. Jadi ya para bisa gue bilang penjahat pelaku pelanggar ini dia nutupinnya pakai itu, nutupin plat nomor biar nggak mau ditilang. Situ jahat tapi masih ngakalin. Berarti nggak usah teriak-teriak lah ke para koruptor, kalian tuh sama aja. Nah jadi lanjut teman-teman. Tuh. Nah jadi untuk protein skimmer yang teman-teman lain itu lakukan ketika taruh di chamber pertama protein skimmernya,
Nah itu mungkin menurut gue secara otomatis dia itu pakai yang namanya filter shock teman-teman. Karena kalau misalnya dia pakai kapas atau mereka itu pakai kapas, protein skimmer itu kan harus tenggelam ya. Nah mungkin kalau misalnya itu pakai kapas di chamber pertama dan protein skimmer itu di chamber pertama juga, itu menurut gue agak sulit lah ya. Gue agak sulit nih bayangin secara logika gitu, karena gue nggak ketemu konsepnya. Protein skimmer itu harus direndam, tapi gimana di saat di satu sisi di situ ada kapas juga gitu. Paling yang masuk di akal gue ya mereka pakai filter shock gitu. Filter shock itu kan dia nggak harus nutupin chamber satu bagian atasnya kan, karena yang penting ketampung aja gitu air yang masuk dari pipa. Nah itu langsung masuk semuanya ke situ. Karena biasanya kalau orang pasang kapas gitu, pasang busa lah, biofoam, jetnet segala macam, itu kalau nggak pakai filter shock kan berarti dia masukinnya langsung full di dalam sun filter chamber pertama kan. Nah itu kan otomatis dia ya udah bagian atasnya kapas semua, karena dia nggak ada dudukannya ini gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai filter shock, dia otomatis ada dudukannya untuk saringannya teman-teman. Jadi protein skimmer ini masih tetap bisa pasang di chamber pertama. Nah terus ada juga para river, itu yang chamber keduanya. Bahkan kalau misalnya dia bikin 3 chamber aja, itu chamber 2-nya itu dia ngisi full refugium gitu, ataupun makroalga. Nanti baru chamber ketiga itu baru return pump teman-teman, atau ditambah lampu UV juga bisa gitu. Jadi gitulah untuk susunan media filtrasinya. Ini gue bilang nggak ada yang salah lah. Yang penting konsepnya itu sesuai teman-teman. Jadi kalau gue bilang nggak ada yang salah, maksudnya dalam artian jangan terlalu ngasal juga untuk nyusun media filter gitu loh. Yang penting tuh di mana-mana filter mekanis tuh harus pertama teman-teman. Karena filter mekanis itu kan yang ini, yang nyerap pertama kali, yang mensaring pertama kali semua kotoran-kotoran yang di akuarium gitu, baik itu sisa pakan maupun dari kotoran biota, ataupun dari detritus ataupun dari apalagi ya, lendir koral gitu, atau lendir ikan yang baru masuk kan, itu segala macam itu nanti disaringnya sama si media mekanis teman-teman. Jadi jangan di chamber 1 protein skimmer terus rumah bakteri dibanyakin, nanti yang terakhirnya itu baru si filter mekanis, itu salah juga teman-teman gitu. Karena nanti terlalu terlalu keras lah kerja dari rumah bakteri ataupun dari si protein skimmernya, kalau misalnya kotoran-kotoran besarnya itu nggak kesaring dulu gitu. Ini tanda nih kalau misalnya udah ada yang main layangan. Ini tanda kalau udah masuk musim kemarau, tapi nggak tahu deh. Mana ada tasnya lagi. Loh ini nggak bisa pak, lewat sini pak. Si bapak gimana, ada mobil kok. Ada-ada aja, padahal udah ada tuh, udah ada lampu forbidden di situ. Oke, jadi gitu teman-teman, untuk medianya, untuk urutannya itu bebas lah, terserah kalian gitu. Kalian juga bisa belajar banyak dari channel-channel YouTube lain. Bisa dari Java, bisa dari mana ya, Semilir TV. Nah ini gue kasih tahu ya, gue kasih tahu channel-channel yang dulu gue pakai sebagai referensi pengetahuan di akuarium laut gue. Itu ada Java PTN Company, sekarang dia kan bukan Java Reef lagi. Terus ada di Semilir TV,
Ini om siapa ya, tuh lupa gue. Kayak pokoknya gitulah. Terus ada berkah Aqua Hansen. Ini Om Hansen nih. Terus yang keempat itu ada Bahar Uktin. Nah, ini dia kayaknya orang ini deh, di luar Jawa nih kayaknya, Om Bahar. Dia tuh gue dulu nontonnya justru awal-awal karena gue pengen bikin tank nano. Itu videonya Om Bahar nih yang gue lihat. Jadi itu kayaknya teman-teman 4 channel yang gue gunain buat panduan untuk memulai rift tank gue gitu. Nah di sini gue hanya merangkum, nggak ada ilmu baru yang gue dapat sebenarnya. Jadi di sini gue hanya murni nge-share pengetahuan gue, termasuk dari episode pertama segala macam. Dan mohon maaf kalau misalnya omongan gue belibet teman-teman, karena jujur di sini gue bawa motor ya kan, konsentrasi di jalan, dan juga ditambah penyampaian gue ke kalian itu tanpa skrip teman-teman. Jadi ya udah, apa yang ada di otak gue itu gue sampaikan, tapi tentunya gue saring dulu gitu kan. Nah jadi gitulah pokoknya untuk urutannya segala macam itu seperti itu teman-teman. Nah kalau untuk penerapannya ini ada plus minus teman-teman. Jadi ada berbagai kondisi lah kalian untuk menginstalasi sun filter bawah ini. Jadi yang pertama itu kalian bisa pasang pipa untuk sun filter itu dengan melubangi kaca teman-teman. Nah untuk melubangi kaca ini kan di dasar tuh biasanya. Nah biar pasir-pasir nggak kesedot, nah itu bisa dibikin semacam sekat gitu teman-teman. Dibikin sekat. Nah bising sekali. Nah terus dibikin sekat, habis itu sekatnya full. Yang gue tahu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pakai inputnya itu pakai bolongin kaca gitu, itu konsepnya sih sama kayak overflow juga, cuma ini bedanya itu dia pakai bolongin akuarium teman-teman. Jadi overflow ini dia bukan overflow ya namanya, gue lupa deh. Pokoknya dia dibolongin, terus nanti dipakein sekat. Nah tinggi sekatnya itu samalah sama tinggi akuariumnya kan. Nah terus di paling atas itu sekatnya dibikin lubang-lubang atau kisi-kisi teman-teman. Nah ini biasanya tupai. Nah ini biasanya dipakai untuk menyedot atau untuk input air yang bagian permukaan teman-teman. Kalau misalnya orang yang lubangin kaca terus dia input airnya itu selain dari atas gitu ya, itu gue jujur belum pernah nemuin sih teman-teman. Kalau misalnya ada, teman-teman bolehlah komen di bawah gitu, biar jadi bahan belajar kita juga sama-sama. Nah, terus abis itu ya udah konsepnya nanti airnya kesedot masuk. Nah, masuk ke pipa inputnya itu di bawah, baru nanti masuk ke SAM gitu. Nah, terus ada juga yang kayak gue pakai sekarang. Itu dia modelnya pakai tabung overflow. Nah, tabung overflow ini dia tuh kan sama lah kayak modelan kita pakai talang filter. Cuma bedanya di sini kalau talang filter itu kan filter tempat filternya kan di atas ya. Kalau ini kan kita sun filter bawah. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai tabung overflow itu tetap ada pipa teman-teman di dalam akuariumnya. Nah pipanya ini bolehlah kita lubangin, terserah kita mau lubangin di bagian tengah ataupun di bagian bawah gitu. Nah kalau misalnya kalian mau ambil air dari permukaan ke SAM, itu pakai yang model surface skimmer teman-teman gitu. Nah plus minusnya apa? Tentunya plus minusnya dari yang pertama itu yang pakai ngelubangin kaca, itu tentu di dalam akuarium teman-teman bisa gue katakan itu benar-benar clean gitu, nggak ada pipa segala macem, udah clean bersih dari pipa lah pokoknya.
Tapi minusnya yaitu kalian jadi ngelubangin kaca akuariumnya. Jadi nanti suatu saat dibilang amit-amit sih nggak juga gitu loh. Intinya suatu saat kalian udah mau ganti hobi, udah nggak mau main air laut lagi, ataupun mau pindah ke air tawar, itu ya udah teman-teman, kalian harus jalanin sistem filtrasi yang kayak gitu juga gitu. Itu yang gue tahu sih. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman pakai tabung overflow, kalau misalnya teman-teman pakai tabung overflow, nah itu plusnya itu nggak usah ngelubangin kaca teman-teman. Jadi suatu saat kalian mau ganti metode dalam media filtrasinya, itu bebas teman-teman, nggak ada lubang-lubang lah di akuarium kalian tuh, nggak ada. Nah tapi minusnya yaitu jadi ada pipa teman-teman di dalam si akuariumnya gitu. Nah terus kita ngomongin apa lagi ya, sebenarnya untuk kelebihan dari SAM filter bawah itu banyak banget teman-teman. Itu yang pertama, yang udah jelas kalian itu punya space untuk rumah bakteri itu yang sangat amat luas teman-teman. Bahkan kalian kalau misalnya mau bikin SAM filternya atau mau beli SAM filternya itu dimensinya 1:1 dengan akuarium kalian, itu bisa juga teman-teman, malah lebih bagus kan. Jadi kalau misalnya panjang akuarium teman-teman itu 100 cm gitu, terus kalian juga mau bikin SAM filternya di 100 cm, itu juga bagus banget gitu loh kan, karena berarti 100% air yang disaring gitu. Sementara kalau menurut standar gua itu untuk volume air di media filtrasi kalian itu sebisa mungkin minimal banget di 40% lah teman-teman. Misalnya gini, misalnya akuarium kalian itu kapasitasnya 200 liter. Nah, kalian tinggal atur gimana caranya 40%-nya ini kan berarti sekitar 70 sampai 80 liter air itu ada di filtrasi kalian gitu loh. 30% juga oke lah gitu. Jangan terlalu kecil juga teman-teman, karena biar optimal juga kan. Gitu. Jadi ya rumah bakteri itu bisa dimasukin banyak dan beragam lah. Kalau misalnya kalian suka dengan bentuk-bentuk rumah bakteri yang gimana gitu ya, macam-macam, itu bisa lah kalian susun dibikin berkelompok gitu. Nah terus untuk kelebihan yang lain, itu enak banget main refugium teman-teman. Jadi kalian kalau mau main refugium itu, gue saranin, hey, masih hijau loh ini, ampun deh, Allahu Akbar. Jadi kalau gue saranin, kalau kalian mau main refugium di SAM filter bawah, itu dia pakai satu sekatnya sendiri teman-teman. Jadi pakai satu chamber sendiri, itu full untuk refugium gitu. Nah nanti sebisa mungkin ya, ini saran tambahan aja, kalau kalian pakai refugium kan berarti kalian harus pakai lampunya teman-teman. Lampunya itu ya LED putih aja gitu, kayak biasa gitu. Nah ini kalau menurut gue lampu putih ini kan bisa memicu lumut ya, ataupun alga lah. Nah itu sebisa mungkin untuk chamber di sebelahnya itu, kalau gue bisa saranin tutup lah teman-teman, disekat lah biar dia nggak tembus cahaya. Nah jadi hampir mirip dengan penggunaan lampu UV,
Tapi ini ada beda tujuan teman-teman. Kalau misalnya kita lampu UV, tujuannya disekat biar bakteri di rumah bakteri sebelahnya, chamber sebelahnya itu nggak mati teman-teman. Nah sedangkan kalau misalnya kita pakai lampu biasa untuk penerangan dan juga untuk fotosintesis lah ya dari refugium, itu untuk menghindari tumbuhnya lumut gitu, tumbuhnya lumut di rumah bakteri kalian gitu. Kalau misalnya lumut itu udah tumbuh, udah subur banget gitu loh, itu rumah bakteri kalian akan kotor, takutnya nggak optimal juga gitu loh untuk bakteri nitrifikasinya kan. Ditutupin lagi pakai stiker panda. Nah gitu teman-teman. Terus kalau misalnya buat teman-teman yang mau pakai metode DSB atau deep sand bed, itu bisa juga teman-teman. Kalian pakai atau kalian custom bentuk bentuk flow dari sound filter itu. Jadi kalau misalnya DSB itu sebisa mungkin dia di sound filter itu bener-bener nggak kena arus teman-teman. Nah jadi kalau sound filter itu kan biasanya antara chamber ke chamber itu kan sekatnya itu kayak selang-seling lah. Misalnya nanti air dari chamber 1 itu kan biasanya dia turun dulu tuh, terus masuk ke chamber 2 tapi lewat atas kan. Nanti habis dari atas dia nanti mau masuk ke chamber 3-nya dia di bawah gitu sekatnya, dan seterusnya lah, pokoknya selang-seling. Nah kalau misalnya kalian mau main DSB ini atau deep sand bed, itu bener-bener chamber yang mau dijadiin DSB itu nggak boleh ada arus yang terlalu kuat di bagian bawahnya teman-teman, karena kan itu DSB itu kita pakai pasir ya, bener-bener pakai pasir. Nah kalau misalnya kita pakai sound filter bawaan di mana dia arusnya itu selang-seling dari atas ke bawah, nanti atas lagi bawah lagi gitu. Nah itu akan menciptakan arus teman-teman di tempat pasirnya yang untuk DSB-nya itu gitu. Jadi di chambernya itu sebisa mungkin arusnya ya atas ketemu atas saja gitu. Jadi nanti airnya itu masuk dari sebelah atas, nanti outputnya atau mau ke chamber selanjutnya itu juga lewat atas teman-teman. Itu bisa tuh kalian terapin di sound filter bawah gitu. Terus tentunya juga protein skimmer. Nah ini kalau protein skimmer, sound filter itu kan dimensinya gede lah ya, itu nggak usah mikir teman-teman. Kalian mau pakai sound filter yang model DIY ataupun yang pabrikan, itu udah pasti muat lah, nggak usah pikir panjang gitu. Kecuali teman-teman ukuran antara chamber sound filternya itu nggak begitu luas lah. Misalnya kayak tank teman-teman ukurannya 60 cm, terus bikin sound filternya panjangnya cuma 40 cm tapi 4 sekat, itu kan nanti masing-masing cuma 10 cm, itu agak susah juga teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman sound filter bawah tapi tanknya ukuran 80 sampai 100 cm ke atas gitu loh, nah itu kan ruang area sound filternya itu luas. Nah, jadi ketika ruang sound filter teman-teman luas, untuk protein skimmernya ini udah kalian gak usah mikir. Kalau misalnya kalian ada dana lebih, pakai protein skimmer yang flow-nya itu bisa di atas 2 kalinya lah. Maksudnya kalau misalnya akuarium teman-teman itu kapasitasnya di 200 liter, itu bisa cari protein skimmer yang flow-nya itu di atas 600, itu bisa juga teman-teman.
Nah, terus selain protein skimmer, tentunya teman-teman juga bisa pakai lampu UV. Itu pastilah. Kalau misalnya di sun filter belakang aja bisa, apalagi sun filter bawah kan. Terus ditambah lagi teman-teman itu karena dimensi sun filter itu yang lumayan luas, itu pemilihan lampu UV teman-teman bisa dibilang agak sedikit fleksibel lah. Jadi nggak usah mikirin dimensi lampunya lagi. Selama itu masih muat ataupun panjang atau tinggi lampunya itu mencukupi, itu bisa sih kalian pasang. Tapi ingat, setahu gue itu waktu itu Om Ponto dari Java itu pernah nge-share hitung-hitungan. Jadi ada datanya gitu lah, gue nggak tahu dari mana, gue lupa. Jadi ada tabelnya itu. Jadi perhitungan lampu UV yang bisa dipakai, bukan bisa sih, yang apa ya? Jadi misalnya kapasitas akuarium kalian nih sekian liter, nah itu cocoknya itu pakai lampu UV yang mana gitu. Kalau kayak gue misalnya akuarium gue itu kapasitasnya tanpa SAM, itu mungkin kapasitas air bersihnya ya itu di berapa ya, air gue tuh berapa sih, kalau 150 kali 40 kali 40 berarti kan di 240 liter ya. Ya paling di 180 literan lah teman-teman, karena kepotong hardscape dan juga substrat juga kan. Jadi paling air di akuarium utama gue itu cuma 160 literan lah kurang lebih. Nah itu bisa pakai lampu UV yang 11 ataupun yang 13 watt gitu teman-teman. Jadi ada datanya lah waktu itu. Si Koponto dari Java Pet & Co itu sempat share gitu loh di YouTube-nya, video YouTube-nya. Jam berapa sekarang? 17:01. Masih ada waktu lah. Jadi istri gue tuh keluarnya jam 6 guys. Ini kemungkinan kita nyampe Sumeneb itu di 17:20-an lah, atau setengah 6. Nah dari Sumeneb ke WTC Sudirman tuh paling cuman berapa, 5 menit lah, 5 menitan. Ya semoga keburu lah ya. Dan juga semoga masih banyak waktu tersisa di sana. Jadi gue bisa lebih puas gitu eksplornya. Nah jadi untuk pasar ikan Sumeneb itu dia kalau bisa dibilang ada 2 blok teman-teman. Jadi ada blok yang khusus untuk air tawar, terus ada juga blok yang khusus di akuarium air laut gitu. Nah itu bloknya benar-benar terpisah tuh. Kalau misalnya kalian dari pintu masuk itu yang tengah-tengah dari gapura utama, itu yang sebelah kanannya itu, ataupun nanti kalian masuk terus belok kanan, itu untuk bloknya air tawar. Nah kalau misalnya masuk kalian belok ke kiri, itu bloknya untuk air laut teman-teman gitu. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang udah ke pasar ikan hias Sumeneb, itu boleh teman-teman sharing pengalamannya di kolom komentar. Terus juga bolehlah kasih tahu tempat langganan kalian tuh kalau belanja tuh di sana itu di mana sih nama tokonya gitu. Siapa tahu kan bisa jadi referensi juga kan, atau malah bisa jadi langganan baru buat teman-teman yang lain. Itu boleh banget teman-teman kalian share di sana di kolom komentar. Kenapa nih? Mogok. Nah, terus teman-teman, gue mau share lagi mengenai sun filter bawah. Gue mau share beberapa hal lah. Yang pertama, ini kalau misalnya terjadi yang namanya mati listrik teman-teman. Nah ketika mati listrik itu kan pompa itu dia nggak ada daya dorong ya,
dia nggak bisa ngedorong air ke atas kan. Nah, sehingga ketika air terjebak di pipa outputnya ataupun di pipa inputnya, itu dia akan terus turun teman-teman. Nah, tapi kan bedanya kalau sama lah kayak kanister, kalau misalnya pompanya mati kan kanister juga di bawah. Kalau misalnya listrik dari pompanya mati, airnya akan turun ke bawah. Nah, bedanya si kanister ini kan tertutup teman-teman. Jadi dia ketika kanister ini udah penuh sama air yang di atas itu selama masih bisa turun, tapi dia nggak akan turun gitu. Nah, tapi bedanya ini kan sump filter ini terbuka teman-teman. Jadi dia nggak ada bener-bener nggak ada tutupnya gitu loh. Nah, jadi pada kondisi pertama, kondisi dimana kalau misalnya teman-teman pakai yang sistem ngelubangin kaca, terus nanti inputnya itu dapat dari bagian atas, kisi-kisi atas gitu kan. Nah, itu air itu akan berhenti turun ketika level air di akuarium kalian itu udah sama persis dengan kisi-kisi bagian bawah gitu. Jadi ya intinya air itu akan berhenti masuk ke sump filter bawah itu kalau misalnya air itu udah nggak bisa masuk lagi ke kisi-kisi yang di akuarium gitu loh, yang masuk ke tempat sump. Nah, terus kan ada jalan lain nih untuk outputnya itu biasanya sama teman-teman. Kalau teman-teman bolongin kaca, outputnya itu bisa teman-teman taruh lah di bawah. Terus nanti pakai elbow yang 45 derajat itu untuk arahin arah semburan lah. Arah semburan dari air outputnya, flow-nya itu bisa kalian arahin macam-macam. Nah, ini kan dia posisinya itu biasanya di dasar ya, di dasar akuarium. Paling ditambahin pakai apa namanya, pipa elbow. Itu pipa elbow-nya dari dasar mungkin setinggi 10 sentian lah teman-teman. Nah, nanti diarahin deh kemana. Nah, dengan pipa output yang 10 cm, yang 10 cm apa ya, yang lubangnya itu 10 cm dari dasar akuarium. Misalnya katakan tinggi akuarium kalian itu di 40 cm ya kan. Nah, tapi berarti ada selisih nih, ada selisih 30 cm tingginya antara level air paling atas dengan ujung dari lubang pipa outputnya teman-teman. Nah, ini biar nggak ikut turun gimana ketika emang air dari input. Wih, visor siapa itu? Nah, ketika air dari input overflow ini udah berhenti keluar, nah yang dikhawatirkan kan air dari outputnya nih, soalnya kan pompanya udah nggak bisa dorong air ke atas kan. Jadi otomatis air dari akuarium ini akan kehisap turun ke bawah gitu. Nah, itu teman-teman buat berhentiinnya, teman-teman bisa pakai check valve teman-teman. Jadi check valve ini cara kerjanya dia kayak katup satu arah. Kalau misalnya nanti ada dorongan dari pompa ngedorong air ke atas lah ya. Nah, nanti si katup dari check valve ini kebuka teman-teman. Jadi airnya bisa naik ke atas gitu, bisa pindah lah ke akuarium teman-teman gitu. Tapi ketika lampu ini mati, listrik mati, pompanya itu mati, berarti kan secara otomatis si air dari atas akan ke bawah kan. Nah, tekanan ke bawah ini yang ngebuat katup dari check valve ini menutup juga teman-teman. Jadi untuk aliran dari output ini ke sump filter bawah itu udah berhenti teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakai sistem tabung overflow dimana nggak pakai lubang-lubangan kacanya segala macem, untuk outputnya itu kurang lebih sama lah teman-teman dengan kalian yang nggak pakai, yang ngelubangin kaca lah ya. Ini bahasa kasar gue kayak gini aja karena gue nggak pakai skrip sama sekali, jadi gue bingung ngebahasainnya dan penyampaiannya ke kalian. Jadi untuk outputnya, pipa output kalau misalnya listriknya mati kurang lebih sama, pakai check valve juga. Nah, di sini nih yang krusial, yang di bagian inputnya gitu. Nah, untuk pipa input ini itu kan kita kalau misalnya pakai tabung overflow itu otomatis di dalam akuarium kita pakaiin juga tabung yang agak panjang kan buat ngisep kotoran di dalam akuarium gitu. Jadi nggak cuma di permukaannya. Jadi gue
Jadi di sini kita pengen air itu nyedot kotoran di dasar-dasar akuariumnya juga gitu. Nah, di sini kunci dari settingan tabung overflow, teman-teman. Jadi nanti ngatur selangnya itu, pokoknya nanti kalau tabung overflow itu dia ada selangnya segala macam. Itu nanti bisa kalian pelajarin lah. Pokoknya kuncinya di situ, teman-teman. Atur di situ biar nanti ketika mati listrik itu airnya nggak turun gitu. Akan terhenti lah di level tertentu. Nah, kalau di pipa outputnya itu akan ketahan dengan check valve gitu. Untuk ngejelasinnya sih gue lumayan bingung ya, karena agak belibet juga. Gue agak bingung untuk jelasin secara detailnya gitu ke kalian. Jadi ya mohon dimaafkan, teman-teman. Nah, tadi dari kasus seperti itu ketika mati lampu dan segala macam, itu kan pasti ada momen ya, ada momen dimana air dari atas itu akan berhenti turun lah pada level ketinggian tertentu kan. Nah, itu kalian itu perhatiin juga, teman-teman, untuk pada saat pembelian SAM ukurannya, ataupun teman-teman mau bikin SAM filter sendiri gitu, custom gitu, itu perhatiin juga, teman-teman. Kalau kejadian yang kayak gitu, itu kan ketika lampu mati itu otomatis dia nggak langsung berhenti juga aliran air dari atas, teman-teman. Nah, jadi pastiin aja ada space gitu, ada space ketika air dari atas itu masuk. Ketika listriknya mati itu airnya nggak luber, teman-teman, gitu. Nah, jadi kita udah mau sampai. Udah mau sampai ke pasar ikan hias Sumenep, teman-teman. Jadi lokasinya itu ya sesuai dengan nama jalannya. Itu ya di Jalan Sumenep gitu. Nanti kita lihat lah di sana itu ya pedagang-pedagang semoga masih pada buka ya. Tapi untuk dokumentasi kayaknya mohon maaf ini nggak bisa gue dokumentasiin. Karena ya gue nggak enak lah sama pedagang di sana kan. Karena gue nggak niat ngeborong gitu, nggak berniat untuk membeli dagangan dari setiap kios-kios penjual. Jadi takutnya nggak ganggu aja lah, teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman mau ngerasain vibesnya kayak gimana, itu bisa lah kalian langsung datang aja ke pasar ikan Sumenep itu. Nah, di depan sini kita ambil kiri, teman-teman. Nah, ini kita belok kiri. Belok kiri bukan belok situ ya, bukan lurus. Nah, ini kita putar balik, sedikit putar balik. Nah, setelah itu di kanan nanti kita belok kanan. Nah, di sini belok kanan, teman-teman. Nah, di sini perhatiin nih, teman-teman. Ada jalanan yang dua arah dan ada jalanan yang satu arah. Nah, ini kebetulan jalan ini dua arah, teman-teman. Tapi di depan sana itu jalannya satu arah, teman-teman. Ruas jalan yang sama gitu. Jadi makanya di depan kita diharuskan untuk belok kiri gitu. Nah, di sini nih kita belok kiri. Gitu, oke teman-teman. Nah, ini sebelah kanan ini udah sampai di pasar ikan hias Sumenepnya. Jadi sekian dulu untuk video gue saat kali ini.
Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen teman-teman, untuk meramaikan video gue agar gue semangat untuk buat video-video selanjutnya. Jadi gue Ricky Junaidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Kita parkir dulu. Parkirnya di mana? Sini aja kali ya. Sini aja deh. Oke.